Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menampilkan coaching untuk supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya, Perawati Usma dari SMPN 1 Atap 1 Bakauheni, CGP Angkatan 11, Lampung Selatan. Pada coaching kali ini, peran dari masing-masing anggota kelompok yang terdiri dari Bu Kartika sebagai coach, Pak Nurul sebagai coachee, dan saya sendiri, Vera, sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kami dari CGP Angkatan 11 akan melaksanakan praktek coaching dalam supervisi akademik untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nurul Mustaqim dari SMP Negeri 1 Kalianda. Saya Kartika Putri Cahyani dari SMK Negeri 1 Kalianda. Saya Perawati Usma dari SMP Negeri 1 Atap 1 Bakauheni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam Ibu Vera. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa berjumpa di sini. Sesuai dengan janji kita yang kemarin Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait coaching yang akan dilaksanakan. Ya Bu. Karenanya saya hari ini akan melakukan coaching bersama Pak Nurul. Saya juga berharap Ibu dapat melihat bagaimana praktek coaching yang saya lakukan, apakah sudah sesuai atau belum dalam memfasilitasi teman untuk menjadi coach begitu Bu, untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman saya itu. Baik, kalau begitu, kalau saya boleh tahu dalam melakukan coaching ini, apakah Ibu sudah mempunyai rubrik penilaian untuk pencakapan coaching? Untuk rubrik penilaian Bu, saya sudah punya tuh. Saya akan melakukan penilaian menggunakan alur kita Bu. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi dan tanggung jawab begitu. Baik, berarti Ibu nanti melakukan coachingnya dengan menggunakan alur kita ya Bu ya. Untuk melakukan coaching tersebut, apakah terdapat kompetensi-kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Tentunya ada ya Bu ya. Yang pertama yang akan saya kembangkan itu adalah kompetensi hadir sepenuhnya atau presence. Yang kedua ada mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian serta memasukkan unsur-unsur judgement atau penilaian pribadi terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh korban. Berarti nanti Ibu itu akan meningkatkan, mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan menghindari asumsi gitu ya. Baik, yang menjadi indikator pencapaian dalam pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan itu apa? Oke, saya ingin saya dapat memunculkan ide Bu atau gagasannya sendiri terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian sehingga coach saya sendiri yang akan menyimpulkan atau menemukan solusi dari masalahnya begitu. Berarti yang menjadi indikator tercapaiannya menurut Bu Kartika itu bahwa kalau coach tersebut bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Betul Bu. Oke, berarti yang ingin Ibu lakukan untuk coaching hari ini dengan Pak Nurul ya Bu ya. Semoga coaching yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat melakukan coaching Ibu. Ya, terima kasih Bu Vera. Ya, sama. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Nurul, baik. Akhirnya kita bisa bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu, akhirnya kita bisa bertemu untuk sesi coaching ini Bu ya. Ya, apa nih Pak yang bisa saya bantu Pak? Adakah yang ingin disampaikan? Iya Ibu, ini saya ada sesuatu yang mengganjal lah di pikiran saya. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas Ibu. Oke, Bapak ingin meningkatkan kompetensi dengan mengelola kelas. Sebelumnya, apa yang menjadi tujuan Bapak atau kriteria kelas yang Bapak impikan kelas itu menjadi seperti apa?
Yang saya inginkan atau cita-citakan itu yaitu menciptakan kelas yang kondusif itu, yang tentunya yang menyenangkan bagi siswa itu. Apa yang sudah Pak Nurul lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Yang saya sudah lakukan yaitu saya mencoba berbagai metode itu dalam pembelajaran. Tetapi metode-metode yang sudah saya lakukan ini belum ada yang benar-benar efektif itu. Oke, yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut apa, Pak? Saya masih kesulitan itu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat belajar gitu. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Atau dukungan seperti apa yang Bapak perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan yaitu strategi untuk mengendalikan siswa tentunya itu, dimana agar siswa yang suka berbicara ini saat perjalanan berlangsung, yang jelas strategi apa itu yang akan saya inginkan. Oke, baik. Mari kita bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya, Pak ya. Oke, yang pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa tersebut berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka bosan? Atau apakah mereka karena mereka ingin menarik perhatian begitu, Pak? Kalau saya pikir ini Bu ya, karena penyebabnya itu yaitu mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan tentunya itu. Oke, jika demikian langkah-langkah yang akan Bapak ambil dalam mengatasi masalah tersebut apa, Pak? Langkah-langkah saya yaitu akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik tentunya itu, seperti halnya metode pembelajaran PJL ataupun PJBL nantinya itu. Oke, ada lagi kah rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Bisa Bapak jelaskan dengan lebih detail, Pak? Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti metode pembelajaran PBL ataupun PJBL, Ibu. Saya akan mengkondisikan siswa agar aktif dalam pembelajaran dan diskusi kelompok, Ibu. Saya juga akan menyiapkan konten dalam bentuk gambar, video ataupun PPT, Ibu. Oke, apakah Bapak yakin ini akan efektif jika dilaksanakan dalam pembelajaran, Pak? Saya rasa akan efektif, Ibu. Siswa akan tertarik dengan konten pembelajaran dan akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, bagaimana cara Bapak mengukur tingkat keberhasilannya, Pak, dalam pembelajaran ini, Pak? Saya akan melakukan refleksi, Bu, di hari pembelajaran bersama peserta didik, dan saya akan berkonsultasi tentunya dengan rekan sejawat. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab nih, Pak. Apa komitmen yang akan Bapak hadapi tentang rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya berkomitmen, Ibu, untuk mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik, merancang model pembelajaran, kemudian mendampingi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Saya akan meminta bantuan lah tentunya dengan teman sejawat Ibu ya, untuk memberikan feedback, dan saya mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik tentunya. Kemudian merancang model pembelajaran dan mendampingi siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Saya juga percaya dukungan mereka akan menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Oke, masih adakah unek-unek atau permasalahan yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Saya rasa cukup, Bu, untuk permasalahan saya untuk saat ini untuk aktivitas anak-anak belajar. Oke, bagaimana perasaan Bapak selama percakapan ini berlangsung? Kemudian hal-hal apa yang ingin Bapak sampaikan? Tentunya obrolan ini saya merasa senang, Bu, dan lega lah, dan dapat berbagi cerita mengenai keluh kesah saya di kelas dan menemukan solusi dari permasalahan saya.
Oke, pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari percakapan ini, Pak? Yang bisa saya ambil nih Bu dalam percakapan ini, ya saya senang karena bisa berkolaborasi dengan Ibu terkait dengan permasalahan saya dalam pengolahan kelas pada saat pembelajaran saya, Ibu. Apa yang bisa disimpulkan Pak dari percakapan kali ini, Pak? Untuk lebih mempersiapkan rencana pembelajaran lah dalam kelas. Kemudian kesimpulan itu selain itu yaitu dapat memberikan konten-konten pembelajaran yang bervariasi seperti halnya gambar, video, dan PPT lah tentunya. Oke, Bapak sudah menjelaskan rencana Bapak untuk pembelajarannya. Kemudian menurut Bapak, kapan waktu yang tepat nih Pak untuk Bapak dapat melakukan tindakan tersebut Pak? Saya akan melaksanakan rencana tindakan saya ini yaitu pada pertemuan di minggu depan Ibu, di hari Rabu Ibu. Oke, kira-kira minggu depan begitu ya Pak Ya. ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Saya akan terus berlatih tentunya Ibu dalam menggunakan modul pembelajaran, kemudian melibatkan keaktifan siswa dan menyiapkan materi pembelajaran. Tentunya yang menarik lah tentunya Ibu ya, kegiatan ini tidak hanya sementara Bu, saya pikir karena tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya pribadi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Oke, baik Pak. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Sampai jumpa kembali di minggu depan ya Pak untuk sesi coaching yang berikutnya. Saya menunggu cerita Bapak tentang langkah keberhasilan dan proses yang Bapak lakukan Pak. Baik Ibu, terima kasih atas sesi coachingnya hari ini Ibu ya. Sampai ketemu kembali di minggu depan Ibu. Oke, sama-sama Bapak. Bagaimana jika kita sepakati untuk sesi coaching yang selanjutnya dilakukan hari Sabtu pukul 15.00? Baik Ibu, kita bertemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Mohon izin ini Ibu akan melanjutkan aktivitas Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Nur. Assalamualaikum Bu Kartika. Waalaikumsalam Ibu Vera. Ya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya dengan Bu Pak Nurul, gimana nih perasaannya? Alhamdulillah ya Bu ya, selain merasa senang, saya juga sepertinya agak sedikit ngerem Bu untuk memberikan penilaian kepada Bapak Nurul karena saya terbawa dengan rencana yang akan dijabarkan itu sangat menarik Bu. Berarti perasaan Ibu masih agak tertekan ini Bu ya, sedikit agak menahan Bu ya. Iya, betul, Bu. Untuk tidak memberikan judgement Iya. atau penilaian kepada Pak Nurul. Baik, terkait dengan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita seperti yang Ibu jelaskan di pra-observasi kita kemarin? Menurut saya Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Pak Nurul itu saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Di awal saya menanyakan tujuannya, kemudian menanyakan identifikasi, kemudian menanyakan reaksinya, kemudian menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan itu seperti apa mungkin begitu Bu. Berarti sudah sesuai nih Bu ya Sudah dengan alur sesuai. kita. Untuk pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih akan ada yang ingin dikembangkan Bu? Alhamdulillah selama percakapan tadi Bu, saya sudah hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif dengan memancing ide atau gagasan dari coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sudah terbuka dan tajam ya Bu ya. Iya. Kemudian walaupun masih butuh ekstra keras untuk menahan diri untuk melakukan judgement penilaian terhadap coach, mungkin karena pengembangan yang perlu saya tingkatkan adalah itu memasukkan asumsi ataupun judgement terhadap situasi yang dihadapi coach. Berarti Ibu tadi sudah merasa cukup puas ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide dari coach Ibu ya. Baik, kalau begitu perbaikan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu melakukan coaching? Oke, yang pertama saya akan berlatih untuk membiasakan diri ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching baik kepada siswa ataupun kepada rekan sejawat.
agar lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memandu coaching. Selain itu juga mungkin saya akan banyak belajar berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain agar lebih berpengalaman dalam melaksanakan coaching. Berarti Ibu akan melakukan perbaikan dengan berlatih Bu ya, terhadap masalah-masalah baik dari siswa ataupun rekan. Kemudian juga akan berdiskusi dengan teman sejawat yang mempunyai pengalaman lebih ya Bu ya. Dari perbaikan-perbaikan yang akan Ibu lakukan, mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan melakukan berdiskusi dengan rekan sejawat yang memiliki kemampuan yang lebih mengenai coaching ini gitu. Berarti prioritas Ibu itu yang paling dekat, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini adalah diskusi dengan teman sejawat ya. Kalau begitu, kapan rencana tersebut akan dilakukan Bu Kartika? Secepatnya mungkin ya Bu ya. Iya. Secepatnya karena mungkin rekan sejawat kita kan kita bisa bertemu secara intens gitu ya Bu. Makanya bisa melakukan kegiatan ini secepat mungkin. Makin cepat makin baik ya Bu Iya Kartika. betul. Oke, berarti dari obrolan kita hari ini Bu Kartika mendapatkan apa nih? Dari obrolan kita ini saya sudah belajar bagaimana menjadi coach yang harus mengenali potensi yang ada pada coach kita Bu. Kemudian berupaya untuk tidak memasukkan unsur asumsi dan judgement atau penilaian begitu Bu Vera. Alhamdulillah ya Bu, berarti sudah banyak yang Ibu dapatkan atas kegiatan coaching hari ini. Seru sekali nih Bu obrolan kita hari ini. Mungkin kita cukupkan sekian, tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan harapan kita Ibu ya, agar kita terus berlatih, terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita menjadi seorang coaching, melakukan kegiatan coaching seperti itu ya. Mungkin cukup sekian Bu pertemuan kita. Kita tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu Kartika.